Lu pasti pernah ngeliat fenomena ini cuy. Orang yang sebenarnya ekonominya pas-pasan, tapi ngotot banget beli iPhone. Mungkin lu sendiri pernah mikir iPhone mahal banget, tapi kok orang-orang tetap banyak yang beli. Nah, itu yang mau kita bahas cuy. Kenapa sih di Indonesia iPhone itu lebih dari sekedar alat komunikasi? Kenapa banyak yang rela banget maksa dompet bahkan sampai utang buat punya gadget ini? Gini cuy, pertama-tama kita harus jujur dulu. Di Indonesia, iPhone itu lebih dari sekedar barang elektronik. Ini tuh kayak tiket masuk ke status sosial tertentu. Lu bawa iPhone, lu dianggap keren, mapan, sukses. Nggak peduli kondisi dompet lu kayak gimana, yang penting lu punya iPhone, orang lain bakal mikir, wih, dia pasti tajir nih. Tapi, ini juga yang bikin miris cuy. Banyak orang yang sebenarnya ekonominya nggak memungkinkan tapi maksa beli iPhone. Rela utang, rela nggak jajan, bahkan rela nyari cicilan dengan bunga mencekik cuman biar punya iPhone. Ini pertanyaan besarnya. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi gini cuy, ada teori namanya social signaling. Intinya, barang yang lu punya itu jadi kayak code buat orang lain. Kalau lu punya barang mewah kayak iPhone, lu lagi ngasih sinyal ke dunia kalau lu sukses atau mapan. Tapi masalahnya, sinyal ini sering banget nggak sesuai kenyataan. Contoh, lu punya temen yang sebenarnya biasa aja. Kerjaan masih freelance kecil-kecilan, gaji pas-pasan. Tapi dia beli iPhone terbaru. Kenapa? Karena dia pengen nunjukin ke circle pertemanannya kalau dia setara. Padahal realitanya, cicilan iPhone dia tuh lebih gede dari tagihan listrik. Ini yang gue sebut sebagai jebakan gengsi cuy. Terus ya cuy, lu sadar nggak kalau media sosial tuh jadi mesin bensin buat api gengsi ini? Kita sering banget ngelihat video unboxing iPhone, foto estetik hasil jepretan kamera iPhone, atau bahkan teman-teman kita yang bangga banget pamer iPhone baru mereka. Efeknya, kita jadi kena FOMO alias Fear of Missing Out. Lu ngerasa, anjir, gue ketinggalan zaman banget kalau nggak punya iPhone. Apalagi kalau circle lu semuanya pakai iPhone. Pas mereka ngobrolin fitur terbaru, lu cuma bisa bengong di pojokan sambil mainin Android lu yang layar sentuhnya udah retak. Tekanan sosial ini bikin banyak orang akhirnya maksa buat beli iPhone, padahal nggak butuh-butuh amat. Nah, ini yang bahaya banget cuy. Sebenarnya ya cuy, Apple itu jual gaya hidup, bukan teknologi. Lu pernah nggak lihat iklan iPhone? Gue yakin banget, mereka jarang banget ngomongin spesifikasi kayak RAM, baterai, atau layar. Mereka lebih suka jualan cerita emosional. Kayak, pakai iPhone tuh bisa bikin momen bareng keluarga jadi lebih berharga. Atau lu bakal kelihatan kayak filmmaker profesional pakai kamera ini. Ini yang bikin branding Apple beda cuy. Mereka nggak cuma jual barang tapi gaya hidup. Dan parahnya, strategi ini tuh berhasil banget di Indonesia. Banyak orang yang akhirnya mikir, kalau gue punya iPhone, hidup gue bakal lebih keren. Padahal, ya elu tetep elu cuy, cuma sekarang elu punya iPhone. Lu tahu nggak cuy, salah satu alasan kenapa iPhone jadi gampang banget dimiliki semua kalangan. Cicilan. Iya, cicilan dengan bunga mencekik yang bikin banyak orang kejebak utang konsumtif. Contohnya, ada orang yang bayar cicilan iPhone cuma 500 ribu per bulan. Kedengerannya murah kan? Tapi kalau dihitung bunganya, total yang dia bayar bisa 20% sampai 30% lebih mahal dari harga asli iPhone-nya. Dan masalahnya cuy, banyak yang nggak sadar soal ini karena literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Survei OJK bilang cuma 49% orang yang ngerti soal keuangan. Sisanya, ya mereka cuma fokus ke nominal cicilan kecil, tapi nggak ngerti kalau total utangnya makin gede. Gua kasih contoh lain. Ada karyawan gaji 5 juta per bulan, tapi dia ngambil cicilan iPhone 1 juta per bulan. Itu artinya 20% gaji dia habis buat gadget. Kalau ada kebutuhan darurat gimana? Jawabannya, utang lagi. Dan ini bikin lingkaran setan finansial yang nggak ada habisnya. Kita harus inget cuy, prioritas itu penting. Jangan sampai kita ngorbanin hal yang lebih penting cuma demi gengsi punya iPhone. Nah, sekarang kita bahas fakta teknisnya cuy. Apakah iPhone itu selalu lebih bagus? Jujur aja nggak selalu cuy.
Banyak Android flagship di harga lebih murah yang punya fitur lebih canggih. Tapi kenapa orang tetap milih iPhone? Jawabannya satu, gengsi. Misalnya, kamera iPhone terbaru punya resolusi 48 megapiksel. Android di harga setengahnya ada yang 108 megapiksel. Tapi tetap aja, orang lebih bangga kalau upload foto pakai iPhone. Ini nunjukin kalau persepsi seringkali lebih penting daripada kenyataan. Jadi cuy, obsesi punya iPhone itu bukan cuma soal gadget, tapi soal tekanan sosial, gengsi, dan rendahnya literasi keuangan. Banyak orang yang akhirnya ngorbanin kebutuhan penting demi ikut-ikutan tren. Terima kasih banget udah nonton sampai akhir. Gimana menurut lu cuy? Apakah iPhone itu worth it atau cuma bikin kita terjebak di lingkaran gengsi? Tulis pendapat lu di kolom komentar cuy. Komen juga kalian nonton video ini pakai HP apa. Next, bahas apa lagi kita?